Halo, saya Fernando Hakim. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum 6 yang sudah dilakukan. Nah, yang pertama saya akan jelaskan pada bagian splash screen serta durasinya. Nah, ini dia bagian splash screen yang saya buat. Nah, untuk pada waktunya dapat kita atur di bagian delay. Jadi ketika splash tersebut muncul, maka terdapat delay sebelum pindah ke activity yang sudah ditentukan seperti ini. Di sini saya mengarahkan setelah splashnya selesai, maka akan mengarah kepada front activity. Setelah itu, di sini kita dapat mengatur pada bagian delay ini kita dapat mengatur. Di sini saya melakukan atau menginisialisasikan 4 detik sebelum pada akhirnya berpindah ke front activity. Nah, bagian-bagian lain seperti pada sebentar splash screen. Nah, di desain splash screen ini saya mengisi dengan memasukkan logo saya seperti yang diminta pada tugas dan progress bar. Nah, progress bar ini dapat kita inisialisasikan daripada bagian palette. Nah, di sini juga saya membuat agar progress bar tersebut memiliki animasi. Nah, kita lihat pada bagian demonstrasinya. Untuk bagian splash screen, terdapat sedikit error. Sebentar, agar aplikasi tidak error, kita coba running kembali. Ya, begini tampak screen splashnya dapat kita saksikan seperti itu. Terdapat animasi dan logo yang saya sesuaikan juga dengan backgroundnya. Nah, begitu splash screennya mencapai 4 detik, maka akan berpindah kepada bagian front. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari bagian splash screen mengenai cara kerja dan waktu yang dapat diinisialisasikan. Selanjutnya kita masuk kepada bagian perbedaan fragmen. Nah, perbedaan fragmen dengan activity itu mungkin pada activity itu kesannya ketika kita tidak menutupnya akan menimpa, sehingga jika pada penerapannya pada dunia nyata mungkin bakalan membuat aplikasi semakin berat. Sementara kalau fragmen itu bisa dijalankan pada satu activity tanpa menimpa. Jadi fragmen dapat dibuat lebih efisien. Nah, keunggulannya juga UI UX-nya juga dapat didesain lebih mudah. Nah, untuk pada bagian fragmen yang saya buat sudah terdapat 3 bagian seperti itu. Ada about fragment, profile fragment, dan setting fragment sesuai permintaan tugas. Di setting fragment, di profile fragment yang pertama, saya hanya membuat desain biasa untuk nama, alamat, dan hobi seperti yang diminta pada soal. Seperti ini kodenya. Masukkan beberapa fungsi seperti text view, image view, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, agar fragmen ini
bisa dibuka. Saya menggunakan constraint layout, jadi tidak perlu menggunakan box seperti yang diajarkan pada pertemuan keempat. Saya hanya menggunakan constraint saja. Nah, bisa ya langsung menggunakan constraint, langsung diterapkan di pada bagian tiap-tiap komponennya. Nah, seperti pada bagian about juga saya gunakan seperti itu, langsung menggunakan constraint pada masing-masing komponennya. Nah, untuk pada bagian about mungkin hanya saya masukkan beberapa text view seperti permintaan soal, yaitu tentang aplikasi secara umum dan nama pengembang dan lain-lain. Nah, seperti itu untuk pada bagian setting. Nah, di bagian setting seperti permintaan tugas, saya memasukkan vektor aset seperti ini yang sudah saya buat daripada bagian res. Kemudian saya buat vektor aset seperti itu, kemudian saya memasukkan gambar SVG yang sudah saya unduh di device saya seperti ini. Jadi yang saya gunakan itu seperti ini, seperti bahasa bantuan yang sudah saya buat file XML-nya, kemudian saya terapkan untuk pada bagian setting tadi. Nah, di sini bagian kodenya saya masukkan di bagian drawable image view-nya. Nah, jadi pada bagian button-button linear tersebut yang layout yang sudah saya buat di sini seperti itu memang belum berfungsi, tapi sesuai permintaan sudah memenuhi syarat kalau masing-masing button setting tersebut sudah memenuhi standar vektor aset yang sudah diminta. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan pada bagian linear layout mungkin. Nah, jadi pada bagian linear layout ini sebenarnya hanya untuk membuat desain semakin rapi, dan ini juga masih menggunakan constraint seperti ini tidak menggunakan constraint. Ketika kita membuat linear layout, maka dia akan langsung tersusun sejajar dari atas hingga ke bawah Android tersebut. Nah, jadi mungkin itu saja dapat kita eksekusi demonstrasinya seperti itu. Ini sudah button yang saya buat yang mengarah kepada front tadi. Lainnya di sini terdapat profil, setting, about yang dapat kita pilih seperti ini. Nah, di bagian awalnya saya langsung membuat profil saya yang muncul. Itu saya terapkan pada bagian pada bagian another. Nah, activity another. Jadi di sini saya sudah terapkan untuk menampilkan terlebih dahulu profil another activity seperti ini. Ini akan muncul duluan. Saya terapkan fragment, kemudian nanti bisa dipilih setting atau about. Sekian video yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.